mereka memang menang sementara Golden-nya gak ke-pressure, ini jelas advantage-nya akan berganda, akan berlipat. Iya, tugas WOT tuh dia cuma Nahan. sabar sampai dia bisa pecahin turretnya. Nanti dia baru bisa, kalau dia udah pecahin turretnya, dia baru bisa ikut join team fight bareng 4 pemain dari dewa lainnya. Iya, sebenarnya memang itu strateginya kali ya, lebih ke arah sabar kan. Cuma yang tadi kita lihat di game yang pertama, Wattnya juga agresif loh. Dia neken banget, Heisia nggak dikasih sama sekali waktu untuk bisa bebas di area gold lane. Dan di waktu yang bersamaan, dia cepat juga rotasi untuk memberikan backupan di area objektifnya, Om. Sebenarnya kalau bicara nge-press ya, ini karena memang Brody unggul ya di early game ya. Iya. Lebih power ya. Lebih power dibandingkan Beatrix juga. Betul, tapi ya game kedua akan jadi penentu. Apakah 2-0 akan diamankan Dewa atau Rebellion mereka akan comeback stronger di game keduanya. Ditutup, saja ditutup masih sama dari draft banningnya ya. Dan apakah Valentina yang akan diprioritaskan lagi oleh Suelo? Karena menurut aku di early sampai di area mid Suelo dia selalu copy ke arah pedestrian kan. Iya. Tapi ketika posisi base-nya udah terbuka buat Rebellion Zion, dia copy ke arah Braver Fighter-nya si Lapu-Lapu. Iya. Sempet nahan bentar tapi damage-nya belum cukup. Lagi pula kan ketika mengcopy Braver Fighter Lapu-Lapu, dia nggak punya sustainability sebesar Lapu-Lapu juga kan. Benar. Dan spell-nya itu nggak terlalu tercipta, jadi makanya nggak terlalu efektif juga penggunaannya. Tapi untuk kali ini ada pertukaran di mana Fredin yang diambil oleh Rebellion Zion, sementara Valentinanya diambil oleh Dewa United, Om. Nah ya, ini berarti ada perubahan gameplay yang bakal dimainkan oleh Rebellion juga. Mereka bisa nge-press dari awal, tapi hanya berpindah hero sekarang. Valentina Baxia dipakai oleh Dewa. Jadi sama-sama ingin untuk memegang early advantage, dimulai dari turtle yang pertama. Oke, tapi menurut aku ini kalau misalnya dari Dewa United mau main hero-hero support itu masih bagus loh. Karena untuk meminimalisir ya, adanya nanti combo support antara contoh Angela ataupun Florin dengan Redrin. Jadi itu bisa didinai dengan adanya Valentina yang diambil. Sehingga akan memperkuat lagi nih combo support yang dimiliki sama teman-teman dari Dewa United. Betul, dan bahkan Dewa mereka bisa mainin ya itu tadi hero-hero support ya. Kalau memang mau dipakai, tapi edit yang kemarin keluar terus akhirnya terpakai juga sekarang. Aku suka sih pick edit ini ya. Sama. Karena damage sustain ada untuk defensifnya, damage-nya mode marksman juga ada. Betul, dan juga edit untuk 1v1 ini kuat banget ya. Dalam artian waktu ada team fight besar yang bakal terjadi, misal dia ditabrak dengan Baxia Shield United, dia bisa ngebalikin pakai onward-nya dia dan di follow up dengan teman-teman yang lain. Benar. Itu benar-benar single target lock yang lama banget kalau kena edit. Iya, dan dengan membuat varia ya. Ketika nantinya pada saat team fight Astral Echo dibuka, menurut aku ini edit bakal bersinar banget. Karena yang pasti dari Primal Rota itu bakal membuat semua player yang berdekatan, kalau hipotesis besar itu akan ngambil ke semua player dari Dewa United. Sebenarnya kalau Primal Rota sama aja gak sih buat chain lightning-nya. Tapi ya sisanya ini bakal main jarak jauh juga ya. Dimana Novaria di sini lebih berfungsi untuk memberikan damage vision dan lebih aman lah di belakang. Tapi aman, bicara aman gak aman, Kopi bang, kopi. sudah diambil oleh Dewa. Ya ini salah satu power hero ya untuk Watt sendiri. Apalagi kalau dia sampai snowballing dari early-nya. Pressure yang dia berikan sama seperti di game pertama mungkin aja bisa kejadian. Karena Watt ini cukup kuat dengan potensialnya. Ya. Yeah. Leslie Ben ini untuk mengantisipasi. Tidak bisa di-counter. Yes. Landing phase dari Cloud sendiri ya. Very Slut. Tapi menarik ya. Karena Terry Slut gak jadi prayo sama sekali. Bang. Padahal waktu mereka first picknya Terry Slut. Selalu ya biasanya. Tapi itu cukup unik karena Dewa akhirnya mereka nggak terlalu antara Watt sentris atau Dixon sentris. Benar. Terus yang kedua juga ini mereka selalu jadi second pick sekarang. Kemarin-kemarin mereka first pick terus. Iya. Apakah first pick? First pick, tapi kalau bicara first pick memang win rate-nya lebih rendah. Iya, memang lebih rendah. iya. Memang lebih rendah ya, tapi yang aku sadarin dengan membawa Cloud untuk Watt nantinya, ini tipikalnya berbeda dengan Brody. Mungkin Brody, ya dia level 4 pun udah bisa ngasih power spike-nya gitu dengan top up memori. Berbeda dengan Cloud masih membutuhkan item banget, dan ini akan membuat nantinya early game, itu nggak bakal seagresif tadi dong di game yang pertama. Ya, jelas ini agak bakal merubah gameplay buat Dewa sendiri ya. Karena mau gak mau, Cloud adalah tipikal marksman yang scaling juga. Iya. Jadi dia butuh item, jadi ya landing phase akan cukup berarti nanti untuk Dewa. Mereka harus bisa mempertimbangkan apakah team fight yang harus diinisiasi atau cover ke Watt terlebih dahulu. Mereka cukup bawain 4 rotasi di mid kayak tadi sih. Apalagi mereka sekarang bawa Baxia kan? 4-1 kan? 4-1. Ini formasi 4-1-nya harus kuat juga dari Dewa dan Rebellion mereka harus peka akan hal tersebut. Gimana caranya mereka bisa pressure Watt-nya? Kalau mereka ganyang 4 lawan 3 ini kayaknya
agak susah deh buat Rebellion. Ya karena tapi Rebellion yang sekarang mereka juga punya damage loh. Ya, Jangan salah. Karena mereka bawain edit kan. mereka bawa edit, Iya. mereka bawa Novaria bahkan. Ada Novaria juga nih benar-benar bisa nge-supply damage kalau mereka mau main 3 lawan 4 nanti. Apalagi kan dengan open vision dari Astralnya ini bakal enak banget, Astral Echo-nya. Ini bakal menguntungkan untuk Rebellion. Iya, dan terus dengan adanya Grok ternyata yang diambil untuk pick keempat dari Dewa United. Memaksimalkan lagi early game potensial yang mereka bisa pegang. Karena lagi-lagi Grok Power of Nature bakal lebih cepat nih untuk bisa memberikan backupan. Dan sebenarnya Grok menurut Omawa better sebagai X-Player ataupun sebagai roamer nih untuk di match kali ini. Sama aja sih mau di mana ya. Tergantung potensinya karena memang yang dicari dari Grok ini efek wild charge juga ya waktu ada Betul. teamfight besar. Ya. Dan yang kedua yang dicari ya dia bakal buka map nih. Jadi mata buat timnya sendiri. Ini harusnya early dari Dewa mereka bisa jalanin sih. Atau kalau misalnya let's say memang Groknya di posisi Rom, ya kan? Mereka bisa nyulik ke arah Novarianya. Karena kita tahu Novaria pasti bakal stay di area backline. Dan Edit ini bakal fokus untuk nyulik satu pemain dengan onward, ya kan? Dan masalahnya apakah dari EXP yang akan dimainkan oleh mid yang akan dimainkan oleh Rebellion ini memiliki damage yaitu Varsha dan ada Kari. Wow, oke, damager. 4 damager untuk Rebellion Zion. Ya kalau kita masukin edit ya buat jadi damager juga ya. Meskipun memang dia build-nya build tank nih, tapi sakit. Primal Ward-nya kan hitungan damage ini dari defense, point defense yang dimiliki sama edit. Mau itu Betul. magic defense, mau itu physical defense. Dan tergantung dari HP lawannya. Dan ternyata lapu-lapu lagi menjadi pilihan untuk Dixon, untuk Dewa United. Dan oke, match up yang kita lihat ya. Sama-sama membawa late game hero untuk di area gold lane-nya. Tapi mungkin yang ada perbedaan adalah dimana untuk di early game ya ini power dari Grok dan juga Valentina itu akan mempercepat lagi menurut aku untuk bisa memberikan backupan kepada lini-lini lainnya seperti di side lane, X-Lane ataupun di gold lane-nya Om. Iya. Dan oke, kalau ngelihat dengan tipikal damager seperti ini jelas Rebellion mereka akan mencoba untuk mengincar dari menit-menit awal untuk bisa menekan ya agar Dewa ini tidak terlalu jadi sama seperti di game yang pertama. Tapi aku suka si pick lapu-lapu ini karena potensi dari Varsha, dari Ice Strike, dari Swallow ini bisa mengusir dengan mudah. Karena pastinya dari Dixon akan coba untuk mengusir lini belakang dari Rebellion Zion supaya mereka nggak bisa ngeganggu waknya. Wow, dan akan seperti apa nih untuk di game kedua kita kali ini kita 1 poin. Sudah dipegang oleh Dewa United Esports dan dari segi emblem talentnya Om Wawah. Bisa dilihat nih dengan adanya Leveling Chase yang lagi-lagi dipakai oleh seorang Swallow untuk menambah lagi besar damage dari Feather Ice Strike. Oke. Ya. Dan yang pastinya kita akan lihat karena 1-0 sudah diamankan oleh Dewa. Dan apakah Rebellion mereka mampu terlebih dahulu memasakkan di game yang ketiga. Ini dia match point di tangan dari Dewa United. Seperti yang aku bilang, harus dia bawa edit. Berarti dia harus sigap untuk join team fight dengan pemain-pemain Rebellion Zion lain. Karena menurut aku onward ini bakalan jadi kunci untuk Rebellion Zion sendiri. Ya, tapi untuk edit ya, ini adalah tipikal hero yang tidak punya mobilitas. Nah itu. Benar-benar pelan dan untuk gawangin satu lane yes oke, tapi untuk team fight dia bakal jarang untuk join di awal-awal. Lihat tuh Kars, terkena damage yang begitu besar dari Sacho dan juga Case. Sementara Lananya juga udah mulai merusuh. Ini Baxia yang harus dimainkan di area early-nya dari pemain-pemain Dewa United. Mereka cuma nge-observe dulu aja, mengganggu Vincent setidaknya, biar Vincentnya nggak nyaman dari segi farmingannya. Tapi Swallow juga mulai di pressure di area mid dari sisi emblem kok. Yes, dari emblemnya ada Swift yang dibawakan oleh Kars ya, jadi mengincar juga untuk memberikan damage sebagai XP lane. Jadi tidak melulu hanya soal defense dia. Tapi masalahnya Dewa United benar-benar nggak ngasih ngendor sama sekali Radit. Iya, dan yang aku lihat ya ini harusnya untuk dari early game pressures ya, ini bakal dipegang banget sama Dewa United. Mengingat dengan adanya Shakon selalu mengganggu, tapi flicker bahkan dari Case untuk bisa menghindari inisiasi dari Vincent. Gak dikasih untuk menyentuh ke arah Case sedikit pun. Gak dikasih lecet kali ini Case-nya. Sementara Vincent mencoba untuk melihat di area depannya Sacho yang bisa terpick off ke pressure ward yang tidak connect. Karena flicker yang begitu on point dari Sacho. Wow, itu benar-benar manis banget ya. Tapi untuk kali ini nggak ada lagi Pursuit Wrath yang bakal bisa dikeluarkan pada saat kontes objektif turtle yang pertama. Dan harusnya ini setup bakal bisa dipegang sama siapa Om? Setup yang pertama yang punya atau yang lebih dekat ya, lebih banyak untuk jumlahnya dan levelnya. Kalau untuk sekarang masih unda-undi lah. Iya, tapi Kars sudah mulai join juga. Kali ini mencoba untuk menjadi garda terdepan dari Rebellion Zion. Case mengcopy ke arah Primal Ward dari seorang Kars.
Tapi di sisi lain ada satu buah barrier yang menutup perjalanan dari pemain Rebellion Zion. Dixon maju dengan satu buah Braver Fighter. Pada Aztec dibuka begitu saja. Sacho masuk ke area flicker dari belakangnya. Dan bahkan Sacho tumbang, memang first blood hilang. Tapi Lanaya berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle yang masih bakal dihajar tim fight. Dixon yang terlalu jauh dari kawanan pemain Dewa United dihilangkan begitu saja. Early yang baik dari Rebellion Zion. Tapi apakah Dewa United yang berhasil untuk mengamankan turtle-nya, mereka bisa membalaskan dari segi point kill nanti? Ya, dan yang aku lihat ya dengan adanya turtle yang diamankan tadi oleh Dewa United, mereka nggak terlalu jauh dari ketinggalan gold dan juga experience-nya untuk game yang kedua ini. Karena Watt ini benar-benar cepat banget untuk mobilitas ke bagian tengah dan membuat Watt-nya mendapatkan 2 wave minion tadi Om. Ya, dan satu yang kita lihat memang Watt yang di sini ini beda ya. Dia harus farming dulu, dia belum bisa untuk join team fight-nya. Kalau mungkin Brody dia bisa ikut nyamper ke seberang. Tapi oke, kali ini bakal coba diinvasi jungle dari pemain Rebellion Zion. Sementara Federasek dibuka untuk mengusir Sacho di area depannya. Vincent tertahan. Memang ada pressure war, tapi ternyata hanya bisa menumbangkan Sacho saja. Dari Lana yang memang tidak tumbang, tapi itu setidaknya cukup untuk Rebellion Zion. Ya, satu orang player yaitu Seiko yang ditukarkan dengan Purple Buff yang dimiliki sama Vincent. Ini membuat adanya 2 gap level antara kedua belah jungle meskipun sudah dikejar sama Vincent Om. Yep, dan memang agak berat ya kalau udah jungle ketinggalan level apalagi 2. Tapi kita akan menunggu nanti di turtle berikutnya. Yang aku pengen mention tadi dari talentnya sendiri. Ini Parshanya menggunakan Inspire untuk cooldown reduction. Oke, tapi apakah Swallow masih bisa dipukul mundur? Malah Kars yang terpaksa disuruh mundur oleh pemain dari Dewa United. Dan Dixon pun tidak mau terlalu overcommit karena dia ngelihat rotasi dari Vincent. Dan juga ODTZ sudah mulai fokus ke area bawahnya. Ya, itu udah 4 player dari Rebellion Zion yang udah mulai bersiap juga. Untungnya masih ada immunity dari Bravos Fighter yang dibuka oleh Dixon. Tapi di bagian top lane sana Hais Amor. Hais Amor bakal coba diculik kah? Bakal coba gocek-gocek dulu. Sementara dari Watt bakal berfokus untuk dapetin platingan. Dan Swallow kali ini mencoba untuk menjawab, membalikan keadaannya. Federasi memang dibuka, namun pemain-pemain dari Dewa tidak ada yang terpick off. Meskipun Kay sudah ditembak dengan satu buah Astral Recall. Ya, untuk di turtle yang kedua sepertinya setup akan coba dilakukan juga oleh Rebellion Zion dengan 4 player mereka yang bersiap dari area bagian mid lane dan akan ditarik sedikit demi sedikit. Ingat, ada gap level antara Lanaya dan juga Vincent yang akan membuat Lanaya lebih diuntungkan di Cimomo. Iya, tapi Dewa United mereka juga harus sadar kalau mereka sampai kehilangan atau mungkin mereka bisa dapetin turtle ini, di Rebellion Zion mereka pasti bakal teamfight untuk cari kompensasinya. Iya, dan ternyata di bagian bawah sudah ada pertukaran antara kedua belah side laner dengan adanya Watt yang cukup jauh posisi di bawah meskipun Bravos Fighter dibuka, berhasil retribution ternyata di waktu yang tepat dengan tanpa ada gangguan dari Vincent Rebellion Zion. Ya, karena memang gap level yang cukup menguntungkan tadi ya dan terlalu beresiko untuk melakukan kontes. Meskipun memang secara damage ini dipegang oleh Rebellion. Oh oke, bakal coba dikejar, where are you going, terkena stun dan Feder Aztec tentunya akan menumbangkan Case yang sendirian di area mid lane-nya. Kalau kita ngelihat di bawah tadi Heist ini sempat dapat pettingan gold deh. Karena aku ngelihat turtle-nya waktu di kontes, Heist ini udah fokus untuk dapetin turret bawah. Iya, dan itu benar-benar bagus banget sih timing ketika tadi inisiasi ke arah Case ya. Karena mungkin pada saat team fight di bagian top lane, itu Case-nya udah flicker dan informasi yang sangat mahal diterima langsung bisa dimaksimalkan untuk bisa mempick off Case, salah satu damage dealer dari Dewa United Om. Ya, dan karirnya di sini harus lebih mandiri juga ya, karena untuk setupnya ini mengandalkan Kars yang belum bisa join. Dan untuk efek sisinya ya gak ada sama sekali, kecuali memang Kars nantinya. Oke, tapi Kars ini tebel, setebel-tebelnya. Dan bahkan dia mencoba untuk 1v1 saja dengan Lanaya, hanya membuang waktu. Tapi satu buah wild charge, Vincent tertahan di area depan kena efek tadi fight. Tapi wild kali ini bakal coba join team fight, kali masih ada satu ball blazing 2 dari seorang Watt. Tapi Dixon mencoba untuk memfollow up. Dan bahkan dari posisi dari seorang Heist bakal coba diincar begitu saja. Vincent memang tumbang, Watt masuk, blazing 2. Mencoba untuk mengincar ke arah seorang Heist, tapi ternyata tidak akan terlalu overcommit dari Watt. Awat Supriyadi lebih hanya memberikan sedikit poke damage saja. Meskipun berhasil untuk menculik satu pemain, tapi Rebellion Zion tahu kalau mereka paksain tiba di situ, mereka bisa tumbang di tangan seorang Watt. Ya, itu manis banget sebenarnya inisiasi dari Dixon yang mendapatkan Hais Amor nggak sempat menggunakan flicker tapi masih bisa mundur dengan cukup aman tapi di bagian purple buff sana. Purple buff bakal coba dicolong kali ini, tidak akan diberikan ke tangan Vincent dan Kars. Lagi-lagi peranan dari Kars ini penting banget ke bawah. Yap. Dimana dia harus memang bisa cepat ya untuk merespon, untuk membantu. Apalagi untuk di bagian top lane ini sudah berhasil diambil oleh Kars. Jadi dengan hilangnya satu turret milik dari Dewa United, ini kita akan melihat Rebellion Zion yang bermain 4-1 juga sebentar lagi. Karena efek sisi dari Vincent ini menurut aku nggak cukup. Mereka butuh onward, mereka butuh earth shatter untuk nahan main beberapa detik dari Dewa United. Biar Heist-nya ini yang udah dapat space itu bisa ngasih damage tambahan ke arah pemain-pemain dari Dewa United. Ya, dan untuk di turtle yang ketiga menurut aku Dewa United masih punya chance yang besar. Ada gap 3 level dan itu jauh banget. Ada sekitar perbedaan 500 damage yang dihasilkan oleh Retribution antara kedua belah jungle, Rom.
Dan ini bisa jadi juga ya bakal diserahkan untuk Dewa United kembali karena terlalu berisiko. Sacho flicker dan kali ini Vincent berhasil untuk mendapatkan turtle. Yang ketiga, tidak ada perfect turtle untuk Dewa United. Tapi apakah Rebellion Zion? Mereka bisa dapetin momentum balik, tapi Watt kali ini terculik. Hais Amor yang tiba-tiba keluar dari area rembutan di area midnya, mengejutkan Watt ternyata. Wow, ambush attack yang sangat bagus dari Haizamor yang membuat tadinya Watt udah nggak punya lagi chance untuk bisa melarikan diri, sempat untuk purify, tapi nggak bisa untuk selamat. Dan di bagian bawah, dia dipaksakan lagi sama Rebellion Zion, Om. Iya, itu tim fight yang manis untuk buat Rebellion karena mereka selain daripada dapetin turtle tadi, mereka juga dapetin marksmannya, jadi agak ngedelay sedikit. Dan ini mungkin bisa jadi satu titik temu untuk Rebellion Zion. Mereka bisa aja membalikin keadaan yang dimana Dewa tadi sempat unggul 1000-an lebih dari segi networknya di menit ke-8. Dan bahkan ngasih space juga karena Vincent yang akhirnya sekarang udah mulai bisa ngejar nih ketertinggalan levelnya dari Lanaya. Ya, tapi aku masih respect banget sih sama Dewa United ya. Mereka meskipun ketinggalan cukup banyak point kill ya, mereka tetap bisa nguasain tadi untuk 2 turtle yang pertama serta nggak terlalu jauh nih dari gap gold yang ada di menit Sacho terkena onward dan tumbang di tangan Hais. Sementara Watt masih cukup free di area belakangnya. Dixon mencoba untuk masuk dengan Braver Fighter. Tumbang khas dan bahkan Vincent menjadi target kedua. Sementara kali ini 3 pemain. Tapi ternyata satu tembakan yang begitu manis dari seorang Swallow menumbangkan Dixon kali ini. Menjadi 2 pemain, ditukarkan 2 pemain di area midnya. Ya, dan bahkan Blazing Duet yang masuk dari Watt. Coba untuk memukul mundur semua player dari Rebellion Zion. Tapi dengan adanya Astral Rico ini susah banget sih untuk bisa memberikan pressure ke area outer turret di bagian mid lane sana nih, Om. Biasa aja. Dan Hais kalau melihat dari positioning juga dia bagus banget ya. Apalagi dari untuk hero-hero tabrak memang punya physical defense atau dengan defense yang tebal. Ini kan cukup mudah untuk bisa dilumat nanti oleh Hais Amor sendiri. Dan udah kelihatan ya, satu efek dari Cars ketika dia join team fight. Dia bisa culik satu pemain, apalagi tipikal dari Dewa United kan mereka bawanya Grok. Yang dimana ketemu sama Kari ini di counter habis-habisan. Tank killer yang ada di tangan dari Rebellion Zion. Jadi ketika Sachonya coba untuk ngecek rumput, memang sih sebenarnya untuk ngasih space juga ke arah Watt, karena Watt kan harus dapetin out of Tiveri-nya ya, stacknya ini ya. Tapi itu jadi tugas Sacho yang begitu berat. Tapi kali ini kan coba untuk mundur terlebih dahulu. Onwardnya memang sudah dibuka oleh Lanaya, tapi Dixon jangan terlalu offside. Lihat damage dari Hais dan juga Auditiznya begitu sakit. Sementara Swallow yang bakal coba diincar, kali ini targetnya berubah. Tapi Watt akan berfokus terhadap objektif sudah di area mid. Sementara Lord berhasil dilepaskan oleh kedua belah pemain. Sementara tim dari Rebellion Zion, mereka juga nggak terlalu overcommit untuk maksain team fight dengan Dewa United. Sampai akhirnya mereka mungkin nanti bisa dapetin Wattnya. Ya, dan gangguan demi gangguan dilakukan dari masing-masing tim ke arah backliner dari tim lawannya. Dan itu benar-benar ngebuat susah banget baik untuk Cars. Hais bakal coba keculiknya, kali ini Dixon masuk dengan Braver Fighter tapi bakal di cover oleh Vincent. Hais masih bisa repositioning dan dibalikin keadaannya oleh Rebellion Zion, tapi ternyata Watt masuk ke area belakang dan Vincent bergenjari di garis terdepan dari Rebellion Zion, tumbang di tangan Watt Supriyadi. Double kill berhasil diamankan, 2 pemain hilang, dibalaskan 2 kali ini. Jadi Dewa United belum terlalu yang mendominasi banget kok di setiap team fight-nya. Benar, ini masih saling menukar pukulan juga ya. Dengan tumbangnya mungkin beberapa pemain tersebut yang membuat Lord yang kembali harus reset, tapi Watt dengan positioning dia juga ini pemain yang belum tertangkap, atau hanya sekali saya tertangkap tadi, dan memang menjadi PR terbesar untuk Rebellion Zion. Kalau mereka bisa tumbangin Watt, kemungkinan besar untuk tim fight-nya juga bisa banget Rebellion Zion yang menang. Tapi ingat loh, Dewa ini bawa Cloud. Nah itu dia, Cloud-nya yang memang harus dimakan, dan apalagi Rose Gold Meteor. Dibeli juga oleh Wild. Jadi akan ada lagi extra shield nanti untuk dia. Ya, lebih mengamankan lagi di Purify yang tadi kita lihat juga belum sempat digunakan pada saat tim fight di bagian bawah. Tapi untuk di Lord yang pertama ini, apakah yang akan dilakukan oleh Rebellion Zion, Om? Mereka bakal tarik ulur dulu sementara waktu ya, karena ya jelasnya ini harus reset positioning dan harus bisa melihat di mana pemain-pemain Dewa United berada. Sementara waktu memang yang terspot di bagian atas tadi ada Cloud ya. Jadi ini hanya akan tarik ulur sambil memancing siapa yang akan membuat poke ataupun mungkin tabrakan pertama kali nanti buat di lore-nya. Karena untuk lore yang sekarang ini memang lore yang belum enhance ya. Jadi jelas ini masih Lord yang lembek. Oke, tapi Cars onward ke arah Lanaya bukan target yang diinginkan sepertinya dari Rebellion Zion. Mereka mau cari target yang lebih efektif, entah Case mungkin, atau entah dari Watt kalau mereka bisa dapetin. Tapi Swallow, Feather Aspect yang begitu perih
ke tangan Case kali ini. Oh tapi Sacho terculik di area depan dan ditumbangkan di tangan dari Auditisi. 4 lawan 5 ini bakal jadi team fight yang merugikan Dewa United kah? Karena dari Rebellion Zion sepertinya mereka udah bersiap dengan tabrakan yang akan dilakukan. Wan masuk dengan satu blazing duet mengincar ke seorang Hais. Tapi ternyata masih bisa mundur. Hais memang tumbang. Ada Dixon di garda depannya dan bahkan Dixon mencoba untuk bertahan. Watt berhasil untuk dapat kill tapi Dixon hilang begitu saja dan Lord Enhance yang sudah muncul. Watt memang tumbang. Tapi ini menjadi space create yang cukup banyak untuk Rebellion Zion. Setidaknya mereka bisa mengejar ke arah Case dan Case dipaksa mundur. Satu buah Astral Recall tidak bisa untuk menumbangkan Case. Wow, team fight yang sangat panis tadi kita lihat di mana Watt benar-benar bisa ngasih zoning out kepada semua backline. Wah. Ternyata dikejar. Gak dikasih pulang sama sekali, gak dikasih nafas. Untungnya ada efek dari Astral Echo yang ngebuat Visions-nya tadi sempat terlihat ya pada saat coba untuk melakukan recall dan inisiasi Astral Recall yang manis dari seorang Audisi. Ya, dan sekali lagi masih ada tarik ulur ya yang sedang dilakukan oleh kedua tim ini. Namun jelas ini adalah enhanced Lord yang harus bisa didapatkan oleh kedua-duanya dan lihat mereka ingin team fight. Ini Sacho sih bakal bocor banget sih kalau kena Kari. Tapi Lordnya sudah mulai ditarik ulur, Vincent juga udah mulai terlihat di area Reaper-nya. Haze Armor juga sudah mulai terlihat di mata Dixon, tapi Watt sudah mulai join team fight. Case bakal coba untuk memperpanjang sedikit waktu karena dia baru aja respawn. Tapi Lordnya ini tidak di reset. Yep. Dan Rebellion Zion mereka yang harus lebih peka. Lihat posisi dari Watt ini bisa keculik. Dan Auditisi mencoba untuk melakukan clear cepat. Dan Vincent bakal coba di retribution. Dan bahkan Case yang berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Dari Dixon mencoba untuk menguncir ke arah seorang Haze. Watt masuk dengan satu blazing duet. Dan Watt tidak akan membiarkan Haze pulang begitu saja. Sementara di garda depan, Vincent mencoba untuk lari dari kejaran pemain-pemain dari Dewa United. Dan sekarang Rebellion Zion mereka dipaksa dipukul mundur. Bakal coba untuk melakukan defense karena mereka nggak berhasil untuk dapetin Lordnya. Wow, itu backstep yang manis dari Watt ya. Ketika udah nggak ada lagi, defense mekanisme yang dimiliki sama Haze Armor dan juga Suelo bisa langsung membombardir dengan blazing duet yang masuk tepat ke belakang player-player dari Rebellion Zion. Ya, karena sebenarnya ada dua skenario tadi yang bisa dimainkan oleh Dewa United. Yang pertama dia bisa langsung push di mid-nya. Betul. Dan yang kedua yaitu tadi backstep yang dilakukan oleh Watt yang memang datang on time. Tapi yang menurut aku bagus Dixon sih. Itu kalau dia nggak reverse fighter, udah pasti Haze-nya masih bisa mundur. Tapi kali ini defense akan dibuka oleh Rebellion Zion. Satu buah PDA strike tapi ternyata Sacho pecah immortality. Bang coba untuk mundur namun tidak bisa tentunya karena tumbang di tangan Auditisi yang memiliki Astral Recall. Wow, sangat disayangkan ya, di mana Lord yang sudah enhance ini masih belum mendekat sebenarnya ke arah base turret dari Rebellion Zion. Dengan nggak adanya Shaco, ini inisiasi dari Lord yang pertama ini nggak bakal bisa maksimal sih ke arah base dari Rebellion Zion. Dan ya dengan hilangnya inisiator mereka ya tadi ya. Iya. Ini bakal menjadi Lord yang cepat juga yang mungkin bisa langsung di clear. Tapi ya meskipun memang bisa reset Rebellion harus hati-hati. Ditabrak sepertinya oleh Lanaya ke Wawa karena mereka nggak mau membiarkan Lord ini bisa di-clear dengan cukup cepat. Tapi ini Lord pertama, Rebellion Zion mereka masih punya high ground bahkan. Jadi Lord pertama ini masih bisa dihapus dengan cukup cepat oleh Rebellion Zion. Tapi Dewa United mereka rapi banget. Coba untuk jalanin landing di area bawah di tangan Dixon sehingga ngebuat distraction dari Rebellion Zion. Dan mau nggak mau mereka nggak bisa maksain team fight-nya meskipun ditabrak sama Lanaya. Ya, dan juga untuk defense-nya mereka masih ada Federal Airstrike ya. Dan dengan dibawakannya Purify juga oleh Suelo ini cukup menguntungkan. Apalagi Suelo-nya ini pakai pull yourself together. Jadi bukan 90 second waktu dari Purify dia, tapi 74 second. Iya, dan yang aku notice ya udah nggak ada lagi boots di tangan Watt. Udah diganti ke arah Windtalker. Jadi yang pasti damage output yang dihasilkan dari Blazing Duet dari basic attack itu kan semakin sakit lagi nih Om. Attack speed-nya akan semakin bertambah tentunya dari Watt sendiri yang unggul 3000 dibandingkan Haze Armor di sini. Dan menurut aku dari Haze sendiri di awal positioning dia bagus. Tapi sekarang udah ada Dixon yang bahkan udah dari segi item udah ada. Jadi ini akan semakin sulit mungkin lari dari efek sisi yang dimiliki sama Dixon. Iya, dan menurut aku Dewa United punya lebih banyak winning condition sih dibandingkan sama Rebellion Zion ya. Mereka mau main split push bisa, mau main team fight pun dari tadi kuat banget ya Om team fightnya. Oh ya, karena memang mereka punya Cloud juga ya. Cuma memang harus hati-hati apalagi kalau memang sampai terpantau, tergap oleh Novaria atau mungkin dengan Federal Airstrike ya. Karena ini kan masih dengan hero yang tipis juga kalau terkena dari Magic Damage. Cuma aku kalau jadi Haze ya, aku lihat Dixon, waduh kayak gak deh makasih. Males banget ya. Udah mundur dulu, makasih. Karena dari tadi selalu bisa nge-zoning out sih. Haze-nya gak dikasih chance sama sekali untuk bisa dapetin posisi yang bagus. Di mata dia udah cuma ada Haze doang tuh. Iya. Dan kalau sampai Haze-nya kena efek sisi dari Breakfast Fighter, itu kan berlanjut kan dari skill yang dikeluarkan sama Dixon kan. Iya, dan ini sebenarnya split push bakal coba dijalanin lagi sama Dewa United.
Dan menurut Om Wawa kira-kira untuk mengantisipasi split push, siapa yang akan disuruh oleh Rebellion Zion nih Om? Iya, ini mereka bakal nurunin dulu nih buat Novaria, buat ODTZ lah. Karena ODTZ juga punya efek skill kan, Astral Meteor yang bisa cepat untuk membersihkan source skillnya. Cuman yang harus hati-hati kalau memang sampai tiba-tiba dilompatin oleh Battle Mirror Image nantinya. Iya, meskipun masih ada flicker ya di tangan dari ODTZ. Tapi untuk Lord yang kedua, sepertinya Dewa United masih memberikan waktu dulu untuk bisa kiting sedikit demi sedikit sambil nunggu nih. Lane jauhnya ini lebih diuntungkan untuk Dewa United. Dan bahkan distraction dari Watt ini nggak bisa dilepas karena turret di area bawah bisa aja hancur. Super minion bakal nge-push dari area mid dan juga area bawah. Wow. Tapi sepertinya itu yang pengen dimainkan oleh Dewa United. Dan Lord yang kedua kali ini ya cuma ditarik keluar aja. Sampai nunggu akhirnya Wattnya bisa join team fight nanti di area Lord. Ya, dan seperti ini bakal terus-terusan untuk mainin split pushnya karena kita tahu ya, Cloud bakal menjadi sosok yang bisa melakukan backdoor apabila nanti Rebellion Zion nggak siap nih untuk melakukan defensifnya. Iya. Itu yang barusan aku pikirin. Kesempatan dari Watt ya untuk melakukan backdoor. Wow, flicker. Oh, flicker dari Kars. Tapi masih ada Winter Truncheon. Sacho! Dia wall jump dan bersama dengan flicker. Tapi Watt masuk di area midnya. Dan lihat heistnya kali ini bakal coba dipok begitu saja. Masih bisa mundur. Tapi di sisi lain dari pemain Rebellion Zion. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Kars terjebak di area depannya. Lordnya memang gak connect dari shatternya. Tapi kali ini Watt masih muncul di area pertempuran. Dia bahkan satu buah. Barrier yang begitu baik dari seorang Sacho. Dan Vincent tumbang kali ini. Membuka kesempatan yang begitu besar untuk Dewa United bisa mengamankan Lord mereka. Tapi apakah pemain-pemain Dewa yang low bakal coba dikejar? Efek dari fight Kars terlalu memaksakan team fight kali ini. Dixon pun udah menunggu. Dan lihat Dixon bakal ditumbangkan di tangan seorang Heist. Rebellion Zion mencoba untuk membalikan keadaannya. Sacho mencoba untuk mundur tapi double kill. Berhasil diamankan oleh seorang Heist Amor. Ya, itu overextend team fight menurut aku untuk Dewa United ya. Meskipun untuk kali ini mereka dapat keuntungan lebih di area Lord yang kedua yang sepertinya akan bisa didapatkan oleh Naya. Tapi Watt tumbang di tangan Heist. Ini bahaya. Lanaya. Wah, mereka mencoba untuk mendapatkan Lordnya kan. Namun ternyata meskipun Watt berhasil untuk menumbangkan dua pemain dari Rebellion Zion. Tapi Dewa United mereka berhasil untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua. War fight dari Rebellion Zion. Mereka mencoba untuk melakukan straight push di area midnya. Apakah Dewa United mereka punya waktu? Apakah Rebellion Zion akan mengamankan game kedua kali ini? Karena lihat tiga pemain tidak akan memberikan kesempatan kepada Case untuk bisa setidaknya melakukan defense. Tapi Dixon terpaksa untuk melepaskan turret di area midnya. Wow, Rebellion Zion mana tepuk tangannya Rebels? wow, team fight yang luar biasa ya. Tapi lagi-lagi efek burn yang dimiliki sama Lanaya tadi yang bisa mendapatkan lasit ke area objektif Lordnya Om. Aku udah pusing banget. Tadi Lanaya udah ke pick off duluan loh, tapi dia masih bisa dapetin untuk objektif Lord yang kedua yang kali ini sudah mulai ada di bagian mid lane dan sudah hadir kembali 5 player dari Dewa United. Ya, dan juga gimana ya? Efek dari terlalu memaksakan juga tadi sebenarnya. Ya mau gak mau sih, tapi mau gak mau kalau udah nanggung banget untuk Lordnya. Sebenarnya Rebellion Zion gak salah sih. Itu Iya, Dewa United betul. darahnya udah pada 2 bar. Tapi mereka masih lanjutin. Masih ya. dilanjutin. Tapi yang cukup mengerikan adalah Rebellion Zion mereka memang paksa untuk kontes di area Lord. Yang posisi memang ODTZ. Damage Astral Recall-nya ini membuat Watt itu harus tumbang. Dan bakal coba untuk menahan Lord yang berjalan masuk ke area base dari Rebellion Zion. Tapi Dixon mencoba untuk mengusir Kars Swallow. Kars di area depannya. Flicker udah digunakan tapi ada satu buah Primal Ward yang bakal coba dibuka oleh Kars. Tapi apakah efek dari Fast Warning? Tapi Sacho! Satu buah wall jadi begitu baik. Dan Dewa United mereka fokus ke area base 2-0. Diamankan oleh Dewa United. Rebellion Zion ditumbangkan di game kedua. Mantap. Wow, sang Dewa dengan lineup terbarunya yang kali ini membuktikan bahwa mereka benar-benar menemukan chemistry yang kita tunggu-tunggu selama 5 minggu di MPL Indonesia season ke-12. Yap, Wow. ini barisan baru ya dari Dewa. Memberikan asa baru juga untuk mereka. Dan 2-0 loh. Ini kemenangan mutlak. Jadi belum terbalaskan kekalahan dari Rebellion di leg yang pertama. Mereka harus tumbang 2-1 atas Dewa. Gila sih, war match dari Rebellion Zion dan juga Dewa United. Tapi terlihat memang Dewa ini mereka lebih komunikasi lebih masuk ya kan. Mereka tahu Watt harus dijaga habis-habisan. Dan kelihatan memang dari Watt sendiri selama Wattnya nggak tumbang, Dewa United tidak akan tumbang. Iya, dan itu dimaksimalkan juga oleh teman dari Dewa United. Mereka sadar dengan early game yang dimiliki sama Rebellion Zion,
mereka cukup struggle di awal-awal game ya. Tapi somehow di mid to late game ya, permainan mereka udah mulai rapih lagi-lagi. Blokade yang selalu dilakukan oleh Dixon ke arah backliner dari Rebellion Zen itu dimaksimalkan dengan sangat-sangat luar biasa. Terutama dengan ada dive in dari Watt ke arah backlinernya. Tapi menurut aku mereka nggak boleh puas di match ini doang ya. Karena Betul. mungkin bisa dibilang Rebellion Zion mereka nggak bisa nebak pergerakan dari Quarto, keempat pemain dari Dewa ini. Karena kan ini memang bisa dibilang debut mereka berempat kan. Benar? Dan Iya. mungkin tim-tim lain yang menonton hari ini mereka udah mempersiapkan nanti counternya. Ya, dan ya udah Terisla ternyata bukan menjadi ini ya. Sosok yang harus dipakai gitu. Betul, jadi masih ada yang lain kok fighternya, masih ada lapu-lapu yang dari tadi lapunya menurutku ini, wah ini zoning terus-terusan. Bravest fighternya dia buat lini belakang dari Rebellion jadi bingung, ini mau urus yang mana dulu, apakah memang harus melihat ke lapunya atau yang lain. Betul, tapi tentunya kita akan melakukan interview terlebih dahulu teman-teman. Jadi langsung saja saya lemparkan kepada Bude Mongsar. Silakan Bude Mongsar. Lagi dan lagi Dewa United mereka berhasil menjinakkan sang banteng. Leg kedua bahkan bisa dibilang lebih meyakinkan dengan 2-0. Leg pertama 2-1 kerat banget. Di leg kedua ini kalian berhasil menaklukkan lagi nih. Gimana caranya bahkan kalian bisa improve secepat itu dengan lebih cepat lagi ngelawan Rebellion? Kita nggak improve sih, kita main ya nothing tulus aja kan karena udah hashtag 9. Hashtag 9, main nothing tulus, apakah itu kunci kalian? Ya, harusnya iya sih. Atau bisa dibilang apakah kalian sudah membaca permainan dari Rebellion dari leg pertama dan leg kedua? Apa bedanya Rebel di leg 1 sama leg kedua, Wat? Kita nggak terlalu mikirin lawan sih sebenarnya. Kita mikirin tim kita sendiri aja kan belum benar-benar. Jadi ya kita benarin tim sendiri dulu aja baru lihat lawan kita siapa. Membenahi tim sendiri, itu kunci dari tim Dewa. Namun ada yang menarik, ini adalah line up dari Dewa yang terus berganti dengan kombinasi quartet dengan bisa dibilang MDL season lalu dari Dewa. Awat gimana kolaborasi dengan mereka? Ya have fun aja sih mainnya jadi ya. Have fun aja? Ya, jadi nggak ada beban lah. Nggak ada beban juga. Tapi Lanaya ada beban nggak nih? Main ini kali ketiga dan akhirnya ngedapetin kemenangan. Enggak sih, enggak ada beban. Nggak ada beban juga? Enggak ada. Tapi bagaimana akhirnya bisa mendapatkan kemenangan pertamamu di MPL? Senang banget. Seneng banget. Iya. Gimana, ada yang bisa di-share nggak sih dari Lanaya mungkin perjalanannya untuk sampai bisa perform bahkan 2-0 untuk penutupan minggu kelima ini? Enggak ada sih yang harus bisa share. Paling main aja terus di scrim. Main aja terus scrim. Boleh tahu nggak kalian scrimnya apakah sehari berganti-gantian terus atau memang ini udah yang dilatih untuk match ini?